perkenalkan, nama saya Mismedi dengan NIM 2105 1214738, asal prodi PGSD FK Undri, jurusan angkatan 2021. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima atau diteruskan oleh suatu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan lambang Joule atau J. Kalor didefinisikan juga sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda umumnya dilakukan dengan mengukur suhu suatu benda tersebut. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan dingin, sebab kalor yang ada di dalamnya yang dilepaskan ke lingkungan sekitar air, yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan suhu benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis benda. Secara alami, kalor dengan sendirinya berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor cenderung menyamakan suhu benda yang saling bersentuhan. Pada abad ke-18, para fisikawan menduga bahwa aliran kalor merupakan gerakan suatu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau zat yang meliputi zat cair dan zat gas. Air atau zat cair termasuk fluida karena dapat mengalir. Udara juga termasuk fluida karena dapat mengalir. Teori mengenai kalorik tidak dapat digunakan lagi karena berdasarkan hasil percobaan keberadaan kalorik ini tidak bisa dibuktikan. Jika suhu suatu benda tinggi, maka kalor yang akan dikandung oleh benda tersebut sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhu rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, massa zat. Yang kedua, jenis zat atau kalor jenis. Yang ketiga, perubahan suhu. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, kalor yang diterima semakin banyak. Semakin kecil kenaikan suhu, kalor yang diterima semakin sedikit. Artinya hubungan kalor berbanding lurus atau sebanding dengan kenaikan suhu jika massa atau kalor jenis zat tetap. Perpindahan kalor atau panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara 2 tempat yang berbeda. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak dapat ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Atau mentega yang
dipanaskan di wajan meleleh karena panas. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara. Contoh, gerakan naik dan turunnya air saat dipanaskan. Gerakan naik dan turunnya kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dan dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain, cara tersebut dinamakan radiasi. Kamu juga dapat merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Makin panas benda dibandingkan dengan lingkungan sekitar, makin panas pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan sekitar. Makin luas permukaan benda yang panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sekian materi dari saya tentang kalor. Mohon maaf ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.